warga Jakarta sudah tidak bisa lagi ditakut-takuti dengan upaya kelompok 212 untuk putihkan Jakarta. Artinya, Anies harus konsisten dengan apa yang sudah dia sampaikan selama berkampanye jadi capres, yakni rekam jejak. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Saat ini ada keceriaan terlihat di koalisi pengusung Anies. Diawali dengan pengumuman selesainya pembahasan soal cawapres yang berlarut-larut ya. Akhirnya katanya sudah terpilih satu nama. Dan katanya bakal diumumkan setelah Anies pulang dari melaksanakan ibadah haji nanti ya. Pengumuman soal cawapres ini disusul dengan keberangkatan Anies di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Kamis kemarin. Keberangkatan Anies beribadah haji ini diantar atau dilepas oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terlihat pula keceriaan di sana ya. Anies maupun AHY kelihatan happy gitu ya. AHY kemudian bicara bahwa mereka sama-sama menjemput takdir. Walaupun ada petinggi Demokrat yang membantah bahwa kegiatan AHY mengantar Anies ke bandara itu nggak ada hubungannya dengan soal cawapres. Namun, banyak yang melihat, termasuk saya, bahwa kehadiran dan perkataan AHY itu seakan memberikan sinyal bahwa AHY lah yang akhirnya terpilih jadi cawapres Anies. Dalam video sebelumnya, saya sudah mengartikan bahwa cuitan mimpi SBY yang diutarakan di medsos tentang SBY naik kereta satu gerbong dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi itu merupakan manuver pamungkas SBY untuk menegaskan pada Anies bahwa kalau AHY tidak jadi cawapres, maka bisa saja Demokrat hengkang, cabut dari koalisi. Dan tentunya akan menyebabkan Anies gagal nyapres. Maka pilihan paling rasional buat Anies, ya memilih AHY jadi cawapresnya. Walaupun sejak awal Anies seakan enggan memilih AHY jadi cawapres. Pastinya karena AHY ini sangat minim pengalaman kerja, sehingga sulit bagi Anies untuk berharap pada dua hal penting. Bahwa AHY bisa menambah elektabilitas Anies dan AHY nantinya bisa membantu Anies dalam menjalankan tugas sebagai presiden kalau beneran menang ya. Sulit bagi Anies untuk ngarepin AHY bisa membantu di kedua hal tadi. Bahkan tercium ada ketakutan di dalam diri Anies. Jika menjadikan AHY cawapres, jangan-jangan elektabilitas Anies malah makin turun. Karena faktanya di berbagai survei bersama Ganjar dan Prabowo, Anies selalu di posisi ketiga dengan angka yang makin turun. Bahkan pernah ada survei dari LSI Denny JA terhadap beberapa wilayah yang punya jumlah massa pemilih terbanyak atau provinsi terbesar, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Jumlah pemilih di 5 provinsi itu sudah lebih dari separohnya total Indonesia ya. Sementara Ganjar dan Prabowo masing-masing menang di sebagian wilayah, Anies disebut tidak menang dimanapun alias 0. Saking jeleknya elektabilitas Anies ya. Terus nanti bagaimana Anies berharap memenangkan Pilpres jika berpasangan dengan AHY? Namun kalau nggak berpasangan sama AHY ada kemungkinan besar Demokrat akan cabut dari koalisi. Hasilnya juga sama, Anies gagal nyapres. Kepala Anies pasti pusing dah ya. Saking menipisnya kemungkinan Anies menang atau bahkan maju di Pilpres 2024, ada lembaga survei LSI Denny JA yang tadi itu ya, yang khusus membuat survei dengan tema jika Anies gagal mendapat tiket capres. Diprediksi bahwa jika gagal maju nyapres di Pilpres 2024, maka Anies akan mencari jalan yang memungkinkan Anies untuk maju lagi di Pilpres 2029. Artinya, Anies mencari tempat di mana dia masih bisa mempertahankan elektabilitasnya, bisa mempertahankan eksistensinya di mata publik. Nah, Anies bisa masuk bursa cawapres.
Tapi rasanya nggak mungkin ya Ganjar maupun Prabowo memilih Anies jadi cawapres. Pastinya masing-masing sudah punya cawapres sendiri. Atau Erlangga Hartarto. Mereka semua ini kan para capres yang bakal melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Sedangkan Anies kan antitesis. Nggak nyambung dong ya. Maka pilihan Anies adalah kembali bertarung di Pilkada DKI 2024 sebagai calon gubernur. Nah, kalau balik ke Pilgub DKI Jakarta, Anies masih punya elektabilitas. Misalnya dalam survei Lembaga Nusantara Strategic Network (NSN), Anies disebut bersaing dengan Risma, mantan wali kota Surabaya yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial ya, dan Riza Patria, mantan wakil gubernur DKI Jakarta, di mana Risma menempati posisi teratas, lalu Riza Patria, lalu Anies. Sementara di dalam survei yang dirilis Lembaga Indikator Politik Indonesia, Anies bersaing dengan Ahok, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Heru Budi Hartono, di mana Ahok menempati posisi teratas, lalu Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno dan Anies di nomor 4. Bahkan dalam survei lain oleh Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI, Anies menjadi calon gubernur paling populer, mengalahkan Heru Budi Hartono, Ahok, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Saingan Anies lainnya, selain nama-nama tadi ya, yang saat ini namanya mulai menguat untuk maju di Pilgub DKI Jakarta adalah Wali Kota Solo, Gibran. Gibran ini memang juga disiapkan oleh PDIP sebagai salah satu kader potensial untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Sementara itu dalam voting yang dijalankan oleh PSI, nama Gibran juga menempati posisi pertama sebagai calon gubernur DKI Jakarta dengan angka 39,04%. Menurut PSI, ini merupakan pilihan dari para warga Jakarta sendiri. Nah, bicara soal warga Jakarta, ya silakan siap-siap untuk menyambut kembali Anies di Jakarta sebagai salah satu calon gubernur. Kondisi saat ini sangat berbeda dengan kondisi di Pilkada DKI tahun 2017. Politik identitas bakal sulit untuk dimainkan dan kemungkinan besar enggak laku. Peserta reuni 212 saja makin sedikit. Nggak ada itu jutaan umat yang protes ketika sidang Rizik Syihab berlangsung. Petamburan juga sepi-sepi saja. Warga Jakarta sudah tidak bisa lagi ditakut-takuti dengan upaya kelompok 212 untuk putihkan Jakarta. Artinya, Anies harus konsisten dengan apa yang sudah dia sampaikan selama berkampanye jadi capres, yakni rekam jejak. Rekam jejaknya ini sih yang bisa jadi batu sandungan buat Anies. Dari mengalirkan air ke laut itu melawan sunatullah, sampai janji Anies mendatangkan Juventus, Real Madrid, dan Barcelona untuk tanding di Stadion JIS pada awal tahun 2022, yang akhirnya nggak jadi dan malah keduluan Pak Erick Thohir mendatangkan juara Piala Dunia tim Argentina ke Indonesia. Belum lagi soal indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta yang turun sejak Anies menjabat sebagai gubernur DKI. Lalu ada angka putus sekolah SD di Jakarta yang tertinggi se-Indonesia. Lalu ada angka kemiskinan yang naik selama Anies menjabat. Bahkan ada data jumlah balita yang mengalami gizi buruk di Jakarta juga meningkat. Ada data ratusan ribu warga Jakarta yang masih BAB sembarangan. Dan masih banyak lagi ya. Belum lagi soal pengangguran, rumah buat warga miskin yang sempat jadi janji kampanye Anies, air bersih, utang buat bangun stadion JIS, dan lain-lain. Dengan kata lain, rekam jejak Anies malah tidak membantu jika Anies maju lagi di Pilkada DKI Jakarta. Jadi sebaiknya Anies cari strategi lain ya. Minta tolong ke umat 212 kek, apa kek? Biarlah Anies yang mikirin ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura memang juara.